Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kateterisasi uretra. Kateterisasi uretra adalah pemasangan kateter yang dimasukkan ke dalam bladder pasien melalui uretra. Kateter digunakan sebagai alat untuk menghubungkan drainase urin dari bladder ke urin bag. Berikut ini adalah penjelasan mengenai anatomi tractus urinarius bagian bawah. Anatomi organ saluran kencing terdiri dari ginjal, pelvis renalis, ureter, kandung kencing, bladder atau vesika urinaria, ostium uretra internum, uretra, ostium uretra externum. Urin akan mengalir dari proksimal di ginjal, ureter, bladder, yang kemudian melalui uretra dikeluarkan melalui ostium uretra externum. Tractus uranius bagian bawah terdiri dari bladder, ostium uretra internum, uretra, dan ostium uretra externum. Vesika urinaria merupakan organ yang berfungsi untuk menampung urin sampai kurang lebih 230-300 ml. Organ ini dapat mengecil atau membesar sesuai dengan isi urin yang ada. Letak vesika urinaria berada di dalam rongga panggul atau pelvis major, berada di depan rongga pelvis lainnya, dan terletak tepat di belakang simfisis oisis pubis. Kateterisasi uretra dapat dilakukan untuk diagnosis ataupun sebagai prosedur terapi. Untuk terapi, kateter dimasukkan untuk dekompresi bladder pada pasien dengan retensi urin yang akut atau kronik akibat dari keadaan seperti intravascular obstruction dari tractus uranius atau neurogenic bladder. Kateterisasi dan irigasi secara kontinu mungkin dapat diperlukan pada pasien dengan gross hematuria untuk menghilangkan darah. Untuk keperluan diagnosis, kateterisasi uretra dilakukan untuk mendapatkan sampel urin yang tak terkontaminasi, terutama untuk tes mikrobiologi. Untuk mengukur pengeluaran urin pada pasien dengan kondisi kritis atau pada tindakan operasi, atau untuk mengukur volume residual urin sesudah tindakan invasif, di mana tindakan non-invasif tidak dapat dilakukan. Kateter seharusnya tidak digunakan untuk terapi rutin kontinesia urin. Jika mungkin penggunaan tindakan yang non-invasif seperti incontinentia path, intermittent catheterization, atau penile set catheter harus dilakukan untuk menghindari komplikasi dari penggunaan inner wing catheter. Tindakan seperti operasi untuk memperbaiki inkontinensia urin lebih efektif untuk pasien. Kontraindikasi kateterisasi uretra adalah adanya urethral injury. Biasanya adanya trauma pada uretra terjadi pada pasien dengan trauma pelvis atau fraktur pelvis. Trauma pada uretra ditandai dengan adanya perdarahan pada meatus uretra, perineal hematoma, dan a high reading prostate gland. Jika dicurigai adanya trauma pada uretra, perlu dilakukan uretografi sebelum dilakukan kateterisasi. Kontraindikasi relatif pemasangan kateter uretra adalah adanya struktur uretra, pembedahan uretra atau bladder, atau pada pasien yang tidak kooperatif. Tipe kateterisasi uretra yang pertama adalah kateter sementara atau strike catheter. Kateterisasi sementara diindikasikan pada pasien yang tidak mampu berkemih 8-12 jam setelah operasi, retensi akut setelah trauma uretra,
tidak mampu berkemih akibat obat sedatif atau analgetik, cedera pada tulang belakang, degrasi neuromuskular secara progresif, dan pengeluaran urin residual. Yang kedua adalah kateter menetap atau Foley kateter. Kateter menetap digunakan untuk periode waktu yang lebih lama. Kateter menetap ditempatkan dalam kandung kemih untuk beberapa minggu pemakaian sebelum dilakukan penggantian kateter. Kateter menetap digunakan pada pasien pasca operasi ureter dan struktur di sekitarnya, obstruksi aliran urin, obstruksi uretra, dan pada pasien dengan inkontinensia dan disorientasi berat. Berikut ini adalah prosedur kateterisasi uretra pada laki-laki dan pada perempuan. Peralatan yang disiapkan adalah sarung tangan, duct steril, antiseptik, penjepit atau forceps, aquades steril, Foley kateter ukuran 16-18 French, spad 10 cc, lumbrikan atau jelly, dan urine bag. Ukuran kateter adalah unit yang disebut French, di mana 1 French sama dengan sepertiga dari 1 mm. Ukuran kateter bervariasi dari 12 French ukuran kecil sampai 48 French ukuran besar, sekitar 3-16 mm. Tindakan kateterisasi merupakan tindakan invasif yang dapat menimbulkan rasa nyeri, sehingga jika dikerjakan dengan cara yang keliru akan menimbulkan kerusakan saluran uretra yang permanen. Oleh karena itu, sebelum menjalani tindakan ini, pasien harus diberi penjelasan dan menyatakan persetujuan melalui surat persetujuan tindakan medik atau informed consent. Urutan teknik kateterisasi pada laki-laki adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah dilakukan disinfeksi pada penis dan daerah sekitarnya, daerah genitalia dipersempit dengan kain steril. Kateter yang telah diolesi dengan jeli dimasukkan ke dalam orifisium uretra eksterna. Pelan-pelan kateter didorong masuk dan kira-kira dalam daerah bulbomembranesia, yaitu daerah sekitar sphincter uretra eksterna, akan terasa tahanan. Dalam hal ini pasien diperintahkan untuk mengambil nafas dalam supaya sphincter uretra eksterna menjadi lebih rileks. Kateter terus didorong hingga masuk ke dalam kandung kemih yang ditandai dengan keluarnya urin dari lubang kateter. Baiknya kateter terus didorong ke kandung kemih hingga percabangan kateter menyentuh meatus uretra eksterna. Balon kateter dikembangkan dengan 5-10 ml air steril. Jika diperlukan kateter menetap, kateter dihubungkan dengan pipa penampung atau urine bag terlebih dahulu. Kateter difiksasi dengan plester di daerah inguinal atau paha bagian proksimal. Fiksasi kateter yang tidak benar, yaitu yang mengarah ke kaudal, akan menyebabkan terjadinya penekanan pada uretra bagian penosportal, sehingga terjadi nekrosis. Selanjutnya di tempat ini akan timbul struktura uretra atau fistel uretra. Selanjutnya adalah urutan teknik kateterisasi pada perempuan. Yang pertama, setelah dilakukan disinfeksi pada daerah labia dan uretra, daerah genitalia dipersempit dengan kain steril. Lubrikasi kateter dengan jeli. Kemudian buka labia menggunakan tangan yang tidak dominan. Pertahankan posisi tersebut
sampai siap mengembungkan balon kateter. Kateter yang telah diolesi jeli dimasukkan ke dalam orifisium uretra eksterna. Pelan-pelan kateter didorong hingga masuk ke kandung kemih yang ditandai dengan keluarnya urin dari lubang kateter. Sebaiknya kateter terus didorong masuk ke kandung kemih hingga kira-kira 2 inci lagi. Yakinkan kateter sudah berada di dalam kandung kemih. Balon kateter dikembangkan dengan 5-10 ml air steril. Jika diperlukan kateter menetap, kateter dihubungkan dengan pipa penampung atau urine bag terlebih dahulu. Kateter difiksasi dengan plester di daerah inguinal atau paha bagian proksimal. Teknik melepas kateter. Kateter dilepaskan dengan cara memasukkan spade pada bagian samping kateter pada inflation port. Keluarkan cairan sampai tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian tarik kateter sampai keluar semua dari uretra. Demikianlah penjelasan mengenai teknik kateterisasi uretra. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.